Manchester United lagi-lagi harus menelan kekalahan pahit dalam laga persahabatan melawan ASEAN All-Star. Meski sebelumnya sudah tampil cukup lawak dengan menggondol 0 trofi, MU sepertinya masih belum berpuas diri. Alih-alih menang melawan tim sekelas Asia Tenggara, mereka malah kalah lagi. Menariknya, sebelum laga dimulai, Ruben Amorim sempat membuat pernyataan ambigu yang menyulut pro dan kontra. Pelatih asal Portugal itu menyebut olahraga paling berkembang di Malaysia bukan sepak bolanya, melainkan bulu tangkis. Ucapan Amorim inilah yang agaknya menjadi sebuah karma bagi setan merah yang bertamu ke Bukit Jalil. Starting 11 momen kali ini membahas Manchester United yang alami kekalahan usai hina si tuan rumah. Seperti apa kronologinya? Simak selengkapnya. Usai musim 2024-2025 yang begitu hancur bagi Manchester United, sang setan merah selanjutnya melaju ke Bukit Jalil, Malaysia, guna menjalani tur pramusim. Dalam agenda persiapannya, Manchester United memasukkan Asia Tenggara sebagai salah satu destinasi yang akan mereka kunjungi. Laga ini merupakan pertandingan persahabatan yang mempertemukan mereka dengan ASEAN All-Star. Klub yang baru dibentuk pada tahun 2014 sebagai simbol talenta sepak bola Asia Tenggara. Perjalanan Manchester United ke Malaysia bukan hanya sekedar tur biasa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyiapkan diri menghadapi musim baru. ASEAN All-Star sendiri adalah klub yang didirikan murni untuk menguji, sekaligus memamerkan talenta-talenta paling berbakat dari Asia Tenggara. Klub ini menjadi wadah bagi para pemain muda dari berbagai negara di kawasan ini untuk unjuk gigi di level yang lebih tinggi. Sama seperti namanya, ASEAN All-Star terdiri dari para pemain berbakat dari Asia Tenggara yang akan dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam kasus ini, mereka akan menghadapi salah satu klub besar dunia, Manchester United, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan karir. Setiap negara di Asia Tenggara dikatakan berhak mengirim 2 atau lebih perwakilan guna bermain membela ASEAN All-Star. Tak terkecuali Indonesia yang juga turut ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Indonesia sempat disebut mengirimkan 2 perwakilannya ke Bukit Jalil. Nama keduanya adalah bek tangguh Asnawi Mangku Alam dan bek muda berbakat Muhammad Ferrari. Sayangnya, meskipun sudah disebutkan santer akan kehadirannya di ASEAN All-Star, keduanya akhirnya gagal bergabung karena dilanda masalah tersendiri. Muhammad Ferrari dikabarkan tidak mendapatkan izin dari klubnya Persija Jakarta untuk bermain di ASEAN All-Star. Persija berpendapat bahwa Ferrari adalah pemain penting dan masih harus fokus ke Liga 1 Indonesia yang sedang berlangsung. Sementara itu, Asnawi Mangku Alam sendiri sebenarnya sudah mendapatkan izin dari klubnya Port FC untuk memperkuat ASEAN All-Star. Namun mengingat banyaknya pemain timnas yang absen, Asnawi akhirnya pergi menjalani training camp alias TC di Bali bersama timnas Indonesia. Meski begitu, Indonesia nyatanya menolak absen dan tetap mengirimkan 2 pemain seperti sebelumnya. Kedua pemain yang akhirnya dikirim langsung dari Indonesia untuk bergabung dalam skuad asuhan Kim Sang-sik adalah Kakang Rusdianto dan Malik Rizaldi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, tur pramusim Manchester United yang dilaksanakan di Bukit Jalil kali ini, selain menjadi latihan untuk menjadi ajang silaturahmi bagi para stafnya, termasuk sang pelatih baru Ruben Amorim. Sesampainya di Malaysia pada hari Selasa 27 Mei, Ruben Amorim beserta stafnya pun langsung menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Amorim didampingi oleh Mason Mount di sisinya yang turut menjadi representasi kekuatan Manchester United. Dalam konferensi pers tersebut, Amorim menyatakan ketertarikannya kepada Asia Tenggara, khususnya di bidang olahraga. Ia bahkan mengaku juga mengetahui sedikit-sedikit soal Liga Vietnam yang disebutnya sedang berkembang pesat. Namun menariknya, saat menyinggung soal Malaysia, bukannya bahas sepak bola Harimau Malaya yang sedang heboh, Amorim justru malah menyoroti cabang olahraga bulu tangkisnya yang ia sebut sedang pesat-pesatnya. Pernyataan Amorim ini awalnya terdengar seperti sebuah pujian yang manis, tetapi di saat yang sama juga terasa seperti merendahkan sepak bola Malaysia. Amorim sepertinya lupa bahwa laga persahabatan yang sedang dibahas ini digelar di Bukit Jalil, Malaysia. Selain itu, Malaysia juga mengirimkan 5 perwakilan mereka untuk bertempur melawan setan merah itu sendiri. Namun sedih sekali rasanya mendengar pernyataan Amorim yang seolah-olah tak mengakui kemajuan sepak bola Malaysia.
Usai pernyataan ambigu dari Ruben Amorim di konferensi pers, Manchester United pun kemudian bersiap menantang para bintang dari Asia Tenggara. Amorim mengaku bahwa skuad yang ia bawa sudah lengkap, alias kekuatan penuh Manchester United. Setan Merah juga langsung mengeluarkan semua tenaganya di babak pertama pertandingan. Nama-nama kuat seperti Andre Onana, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund, dan Harry Maguire menjadi starter mereka yang siap memberikan performa terbaik. Namun begitu, keanehan justru kembali terjadi. Bak kena karma akibat ucapan Amorim, Manchester United malah kembali kalah melawan ASEAN All-Star. Para pemain kuat yang diturunkan sebagai starter nyatanya tak mampu menembus pertahanan solid skuad asuhan Kim Sang-sik. Babak pertama berakhir sengit dengan tanpa gol. Skor 0-0 membuat pendukung di Stadion Bukit Jalil menahan napas. Namun di babak kedua, gol sematawayang ASEAN All-Star mengakhiri optimisme The Red Devils. Dieksekusi dengan sempurna oleh Kapten Timnas Myanmar, Bang Bang Luin pada menit ke-71. Gol tersebut akhirnya menjadi faktor kemenangan. Umpan terobosan yang apik dari Adrian Segekik sukses membuat bek Manchester United pelongo-pelongo, hingga akhirnya bola berada di kaki Bang Bang Luin. Pemain asal Lampung Warriors itu pun tak membuang peluang dan melesatkan bola ke gawang yang dikawal Tom Heaton. Gol ini sukses menyelamatkan ASEAN All-Star dari kebuntuan, sekaligus melengkapi MU dengan kebapukan. Dengan kekalahan 1-0 dari ASEAN All-Star, Manchester United seolah memastikan kebobrokan mereka musim ini. Sebelumnya, MU hanya bisa finish di peringkat 15 Liga Inggris dan gagal menjuarai semua kompetisi. Kini dengan kekalahan ini, Setan Merah juga seolah meyakinkan publik bahwa mereka hanya sekelas ASEAN. Kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh para penggemar yang menonton langsung maupun menyaksikan melalui layar kaca. Menanggapi hasil ini, pelatih Manchester United Ruben Amorim pun mengaku kecewa. Usai laga berakhir, penonton beramai-ramai menyoraki MU yang kalah lagi. Amorim tidak mau berkelit, tidak mau juga beralasan. Ia to the point langsung menyebut bahwa MU di pertandingan itu memang mengecewakan. Bahkan menurutnya, sorakan penonton itu bisa jadi adalah yang paling mereka butuhkan saat ini. Amorim mengakui bahwa selama di Liga Inggris, mau kalah atau menang, fans MU selalu ada untuk mereka. Namun kali ini mereka harus menelan kekalahan di hadapan para pendukung Asia Tenggara dan malah disoraki. Amorim menyatakan bahwa fokus MU ke depannya adalah laga pertama di Liga Inggris. Selebihnya hanya latihan, termasuk juga laga melawan ASEAN All-Star ini. Amorim berharap Manchester United bisa tampil maksimal musim depan dengan semua latihan yang sudah mereka jalani selama tur pramusim. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Manchester United yang membuktikan diri cuma sekelas ASEAN usai hina Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Dengan kekalahan ini, optimiskah MU bisa membaik musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.